antara pendapat yang membolehkan dan melarang. Ya. Pendapat yang membolehkan dan yang melarang, membaca. Ketika membaca Al-Quran itu, ya, termasuk bagian dari zikrullah, maka diperbolehkan. Ya. Sebenarnya pendapatnya cuma dua itu ya, boleh atau tidak bolehnya itu. Tinggal, nah kita di kotak Quran ini termasuk mengikuti pendapat yang mana kan itu ya. Dan harus dibedakan antara membaca dan memegang. Itu dua hukum yang berbeda. Kan kalau membaca bisa saja nggak perlu megang. Kan ini sebagai haid ya, sama kan surat tolong bukain surat As-Saff. Nah gitu ya. Kurang. Nah itu. Enak ya. Nah intinya di kotak Quran ini seperti apa? Ya. Jadi kita tidak saklek, ya. Nggak megang Quran nggak apa-apa, nggak membaca nggak apa-apa, yang penting setoran aja. Ya begitu Ustazah ya, benar kan? Nggak harus ngapa, nggak harus tilau, nggak apa, yang penting pas baca. Ya. Jadi kalau pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama fasik menyatakan buat wanita yang haid haram memegang Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran itu apa nih yang ini? Ya, ada tulisan sini itu. Ya. Quran yang mushaf ya. Ketika mushafnya itu ada porsinya, ada tafsirnya, ada terjemahannya, dan terjemahannya lebih banyak, misalkan apalagi kalau tafsir depan yang dulu ya, itu kita tafsir lebih ke adab saja, boleh atau tidak boleh, tapi adabnya kurang baik misalkan. Nah, adapun ulama kontemporer, ulama klasik juga ada, tapi jelas mayoritas ulama kontemporer menyatakan boleh memegang mushaf karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang melarang itu dalil-dalilnya lemah. Kita tidak perlu masuk pada perdebatan. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Tapi kalau kita ingin mengikuti pendapat jumhur mayoritas, maka memegang mushaf bagi wanita haid itu apakah berarti itu saklek haram? Tidak juga. Karena pendapat itu adalah untuk diikuti, ya. Dan dalam kita untuk orang awam memiliki hak untuk berijtihad, memilih satu di antara dua pendapat ulama. Jadi kalau kita orang awam nih bukan berijtihad untuk menentukan pendapat ini boleh tidak boleh, bukan. Ijtihad kita itu adalah memilih satu di antara dua pendapat ulama, mana yang menurut kita lebih bisa kita ikuti. Nah, dalam konteks kotak Quran kita ini, nah pertama bagaimana kita memegang mushaf, ya. Maka sebetulnya dikembalikan ke masing-masing individu karena kita bukan mazhab fikih ya, dalam artian ketika misalkan Abah sering menyampaikan seperti itu, ketika kita ya mengikuti lebih tenang hati kita dengan mengikuti pendapat yang mengharamkan memegang mushaf, maka tidak perlu memegang mushaf. Ya. Dari kecil saya diajari bahwa kalau lagi haid ya nggak pegang mushaf. Sudah, tidak perlu pegang mushaf, kan punya teman. Kalau Ustazah untuk gampang, pakai HP. Nah, jadi buka HP-nya. HP sama mushaf sama nggak? Beda. Ya, beda. Mushaf ya diisi dengan mushaf. HP diisi dengan mushaf. Ya, mushafnya sampai ada 10 mushaf diinstal di HP. Apakah HP-nya berubah jadi mushaf? Enggak, karena di dalam juga ada drama Korea Sweet Home apa ya? Sweet Home ya? Ya. Enggak dengar gosip doang, ya. Kalau misalkan kita mengikuti pendapat mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa boleh memegang mushaf ketika haid, ya sudah tinggal ikuti, tapi tetap beradab. Ya, biarpun tidak begitu berpengaruh, kita tetap menjaga adab dengan berwudu, berpakaian yang sopan, aurat, ya. Jadi gimana? Kalau di kota Quran kita tetap diperbolehkan memegang mushaf khusus untuk santri-santri kita. Tapi nanti kalau misalkan
ajar ke orang-orang. Jadi tugas kita itu bukan memaksa. Boleh kok, jangan gitu jawabnya. Misalkan Kak Anies, Ustazah, boleh nggak saya pegang mushaf? Boleh kok, kata Abu Bakar. Wah, ya dalilnya bukan Abu Bakar. Nanti cara kita menyampaikannya gini. Pertama, kalau untuk santri-santri boleh dalam konteks haid memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Kalau misalnya ragu-ragu pakai mushaf yang ada terjemahnya, yang sahih. Ya, kalau Ustazah berarti boleh pegang HP. Nah, untuk orang di luar kita, ketika ditanya boleh atau tidak memegang mushaf untuk wanita haid, jawabannya begini. Jumhur ulama menyatakan haram memegang mushaf. Tapi ada ulama yang membolehkan. Saya pribadi mengikuti pendapat ulama yang membolehkan memegang mushaf meskipun sudah haid. Nah, kakak, ibu silakan mana pendapat yang lebih menenangkan kita? Kalau lebih tenang dengan pendapat memegang mushaf itu haram, ikuti karena itu pendapat ibu ulama dan itu pasti benar. Tapi kalau ibu termasuk misalkan setahu saya kayaknya pendapat ulama, silakan. Jadi kita akan ini kan sesuatu yang tidak begitu mendesak ya, dipertekankan. Kalau berbedanya pasti berbeda. Gitu ya. Jadi kalau kita sebagai santri, apa hukumnya? Boleh. Ya, karena nanti bisa jadi alasan untuk nggak nyetor. Ya, boleh, tentu boleh. Ya. Tetapi ketika kita sampaikan kepada orang lain untuk kehati-hatian, sampaikan seperti itu. Jumhur ulama